Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita. Baik, untuk materi kali ini adalah seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa kita pada hari ini akan melangkah kepada judul indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah itu etika, apakah itu toleransi dalam bergaul? Di sini Bapak sudah merangkum sedikit penjelasan dari apakah itu etika dan apakah itu toleransi. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap, perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi dalam beragama, dalam bermasyarakat, maupun dalam hal yang lainnya yang dimana kita saling toleransi dalam hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lain. Salah satu toleransi adalah mengizinkan agama-agama lain untuk menetap kepada kita. Inilah salah satu bentuk namanya toleransi. Kata toleransi ini sebenarnya bukanlah bahasa asli dari bahasa Indonesia, akan tetapi serapan dari bahasa Inggris yang bermakna toleransi, yaitu definisinya juga tidak jauh berbeda dengan kata toleransi atau toleran. Jadi dari kesimpulan dari toleransi ini adalah di mana kita harus saling menghormati antara agama dengan agama yang lain, atau suku dengan suku yang lain, atau perkumpulan dari perkumpulan yang lain, demi menjaga namanya solidaritas, hubungan antara agama-agama atau suku-suku berjalan dengan baik. Ininya namanya toleransi, saling menghargai. Adapun etika adalah etika ini berasal dari bahasa Yunani yang etos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang beristilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya adalah mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindak yang buruk. Nah, kesimpulan dari pengertian etika ini adalah yaitu perilaku kita, bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain, bagaimana rasa sopan kita kepada orang lain. Ini yang berkaitan dengan etika kita. Kita harus menghargai orang tua, kita harus menghargai orang dewasa,
Ini berkaitan dengan etika. Salah satu contoh dari etika adalah menghargai pendapat orang lain. Baik, untuk dalil yang berkaitan dengan adanya namanya toleransi, kita bisa dapatkan dari Quran surah Al-Kafirun yang terdapat pada juz 30 yang berbunyi adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, arti dari ayat ini adalah katakanlah orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan sesembahan Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini adalah salah satu ayat yang menjelaskan kata toleransi dalam beragama, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi toleransi dalam beragama inilah engkau menjalankan apa agamamu, saya menjalankan apa agamaku, tanpa harus saya mengganggu agamamu, dan anta juga atau kamu juga agama lain tidak perlu mengganggu saya. Artinya bahwa kita sejalan, artinya jalan bersama tanpa saling mengganggu. Ini namanya toleransi dalam beragama. Sama halnya dalam toleransi dalam suku. Nah, toleransi dalam suku ini kita saling menghormati. Apa yang saya kerjakan, saya akan kerjakan. Apa yang kamu kerjakan, kamu kerjakan, tanpa harus saya mengganggu pekerjaan Anda. Karena itu bukan dan namanya toleransi. Nah, baik, makna yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun itu secara umum, yaitu surat ini memiliki dua kandungan utama. Pertama, ikrar, yaitu kemungkinan tauhid, khususnya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian Quran surah Al-Kafir ini ditutup dengan pernyataan secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untuk agamaku. Dengan demikian masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinannya tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, jadi di dalam surat Al-Kafir sangat jelas sekali menjelaskan bahwa antara toleransi agama dan agama yang lainnya, bahwasanya kita harus saling menghargai antara agama tanpa harus saling bentrok apa perangan antar agama. Ini kan bukan termasuk dari adanya toleransi. Nah, bagaimana salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa toleransi dalam beragama yaitu terlebih khusus bertetangga, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, barang siapa, yang artinya barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, bahwasanya harus menjaga, artinya menjaga tetangganya. Nah, di sini tetangga di sini adalah secara umum. Maksudnya adalah baik tetangga kita adalah agama yang kita atau berbeda dengan agama kita harus saling menjaga. Artinya toleransi antara tetangga harus berkaitan erat. Jadi toleransi dalam bertetangga, beragama, suku, kita harus junjung tinggi namanya toleransi agar tidak dapat menimbulkan perpecahan, baik perpecahan beragama, suku-suku maupun antar konflik antar tetangga yang sama. Maka saling merangkul dalam hidup rukun di dunia. Baik, demikian salah satu ayat atau surah yang menjelaskan tentang namanya adalah toleransi. Di sini dapat kita simpulkan atau perilaku toleransi dan etika dalam kehidupan sehari-hari menurut Quran surah Al-Kafirun.
Yang pertama adalah hendaknya setiap mukmin memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Yang kedua adalah masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinannya. Dan yang ketiga adalah setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya etika atau toleransi dalam segala hal merupakan sangat penting, sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Toleransi dalam beragama, etika kita, bagaimana rasa hormat kita kepada tetangga atau segala hal lainnya. Mungkin ini yang materi kita sampai di sini saja. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau anak-anak sekalian. Jika ada, Bapak persilahkan. Jika tidak ada, maka pertemuan kali ini kita tutup sampai di sini. Untuk yang terakhir adalah Bapak kasih tugas, yaitu dengan menghafalkan surah Al-Kafirun dari 1 sampai terakhir beserta makna atau beserta artinya. Mungkin demikian. Jika tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.